Iya betul. Kan kalau lagi rampokan, lagi saling merampok manggil namanya kan kurang ya, Pak. Nama Alif awas. Iya Rizky, kan kurang ya. Oke, film Indonesia yang terakhir nonton. Apa di bioskop, apa apapun. Apa ya? Kebanyakan Korea lagi. Gua agak lupa sebentar ya. Film Indonesia banget. Anjir, apaan ya? Gue jarang lagi nonton film Indonesia. Itu tuh yang digantung terbalik namanya apa sih? Series nggak apa-apa. Ini series yang Padang tuh apa? Filmnya Ariel Tatum. Judulnya apa ya? Gue lupa lagi. Gue gak suka nonton film. Dan gak ada berarti. Gue jarang nonton film Indonesia sih. Kayak lebih suka anime aja sih nggak sih? Yang edit itu loh, siapa sih? Bukan, yang tetangga Harp. What is your zodiac? Gue nonton Bumi Manusia di salah satu stasiun TV, ya semalam. Ya, gue yang terakhir nonton Like and Share. Bagus banget sih itu, karena itu concern tentang kekerasan terhadap perempuan kan. Dan di situ emosi gue bener-bener pol-polan sih, karena gue kayak marah di situ emosi. Yang itu loh, yang terakhirnya naik perahu. Pengabdi Setan. Film Indonesia yang terakhir gue tonton, Pengabdi Setan 2. Film setan juga apa tuh ya? Pengabdi Setan yang kedua. Yang terakhir, Barbie. Oh iya, sorry. Indonesia. Film Soekarno di TV. Pas banget kemerdekaan tuh soalnya. Kemarin terakhir filmnya Umay yang Ketika Berhenti di Sini. Itu gue rewatch ADC 1-2. Postman Melati. Kalau nggak salah Mili Danatan. Danur 2 kayak deh. Bukan yang dia punya rumah di desa gitu. Terus ternyata dia orang kaya gitu. Terus dia harus ngambil sesuatu dari pahanya gitu. Apa sih namanya? Mencuri Raden Saleh. Pertaruhan. Kalian pantas mati. Tapi film Korea sih, Miracle in Cell No. 7, tapi yang di remake ke Indo. 2 garis biru ya. Iya. Gimana itu filmnya? Kayak real life nggak sih anjing? Tapi enggak. Tapi enggak sih. Coba bisa dikat ya. Enggak, maksudnya ceritanya gitu, tapi ya enggak sampai bunting lah. Enggak. Dompet emak gua ntar. Film series judulnya Hitam. Itu seru banget. Itu kayak short movie, cuman kayak dia zombie gitu. Cuman kan di Indonesia jarang ya zombie. Oh, Cinta Gita kayaknya. Gue lupa sih, tapi ada yang terakhir banget ngebekas di gue tuh Keluarga Cemara. Film terakhir yang gue tonton film horor yang ini, yang kuntilanak. Film Indo kan? Yang Susana ya, kuntilanak. Iya Susana, Luna Maya. Susana, Malam Jumat Kliwon. Gue suka banget film Susana, itu film terakhir Indonesia yang gue tonton. Komedi yang old school, yang kayak kita tahu nih udah pernah diulang, lebih natural lah kelihatannya. Dan itu kayak salah satu pengalaman sinema terbaik yang udah lama gak gue jumpain sih di film Indo. Dan gue gak sabar buat nonton film Sleep Call karena ada Laura Basuki nanti September. Saya Sakato, menurut gue seru, asik, ringan. Terus dia kan ngebahas soal lebih ke adat Padang ya. Yang dia tuh jadi istrinya Nicholas Saputra. Oh iya, Sayap Patah ya bener. Gimana? Itu keren banget sih, sumpah. Gue sampai rewatch berkali-kali setelah nonton di bioskop. Nokta Merah. Wah, itu sangat, bagi gue yang belum menikah mungkin kayak mempelajari suatu hal. Bagaimana sih nanti lu menghadapi pernikahan itu, ya kisi-kisi kali ya. This is Buya Hamka. Paling baru kemarin sih Buya Hamka yang baru keluar. Buya Hamka. Best movie, aktornya bagus, build sinematografinya bagus. 3 hari untuk selamanya ya. Rewatch film, gue suka rewatch film. Kafir itu yang main Sujito Ijo keren menurut gua, film horor kayak gitu karena actingnya lumayan magis menurut gua.
Yang gue inget Dilan. Penyalin cahaya. Soal kesenian di kampus gitu kan, terus dimanfaatin sama senior Tai sih. Banda Niera mengisahkan tentang daerah Banda Niera yang dimana daerah itu adalah penghasil biji pala terbesar di Indonesia. Harapan gua tentang film Indonesia, Berbanyak karya kita tuh nggak kalah kok sama karya-karya luar. Tapi kan kadang yang nggak cocok jadwalnya ya. Jadwalnya itu kurang cocok, jadi ya memang ada keterbatasan lah. Mungkin kalau bisa lebih banyak orang-orang yang bisa masuk ke situ karena pekerjaan di situ tuh banyak banget, tapi kita kadang kekurangan sumber daya di situ. Sebagai kacamata penonton, semoga lebih mungkin kan orang bikin film atau nonton film juga untuk kesenangan aja gitu. Cuman maksudnya semoga film-film yang dihasilkan di Indonesia bisa lebih berkualitas, lebih baik dari segi visual, aktornya makin bagus dan keren-keren, ya itu aja paling. Jalan ceritanya film-film Indonesia masih banyak yang agak-agak monoton, walaupun beberapa film menurut gua sangat bener-bener bagus sih ada. Jangan dibanyakin yang menye-menye deh filmnya, itu aja. Yang lebih bagus lagi juga CGI-nya gitu. Lebih tingkatin CGI-nya aja sih. CGI-nya ditingkatkan lagi gitu. Agak CGI-nya yang lebih bagus lah. Mungkin zaman sekarang udah mulai bagus sih. Aware kepada penonton sih, dalam artian nggak melulu soal film itu bagus dalam secara teknis atau secara cerita, tapi cara penyampaian dalam sebuah karya kepada penonton tuh menurut gue itu lebih penting sih. Saran buat gue sendiri, kalau suatu saat gue bakal ada di sinema Indonesia. Amin, amin, amin. Bisa lebih mengangkat isu-isu tradisional Indonesia ya, karena Indonesia kan beragam ya budayanya, nah itu mungkin bisa diangkat lebih biar jadi ciri khas film Indonesia banget. Jangan terlalu mempencundangi logika kita lah sebagai penonton film, karena kita tahu ketika nonton film tuh kita dibohongin ya, tapi jangan terlalu bohongin kita lah ya, karena kita tahu sedang dibohongin, tapi bohonginlah dengan baik. Dan itulah, mungkin gue juga bukan filmmaker tapi cukup objektif lah ya, kalau misalkan gue bukan filmmaker gimana cara ngeliat film Yang logis lah ya. Iya betul, kan kalau lagi rampokan, lagi saling merampok manggil namanya kan kurang ya, nama Alif awas, iya Rizky kan kurang ya. Tidak boleh kan kalau gitu-gitu kan kayak logika lu dipecundangi kan. Film Indonesia tuh kekuatannya di cerita ya, di story-nya itu. Jadi harus dikuatin di story-nya lagi. Kalau misalnya untuk kayak animasi-animasi gitu, gue rasa kita masih agak ketinggalan sih dari luar. Jadi mungkin yang perlu kita tonjolin tuh di storyline-nya itu. Ngambil talent buat atau ngambil aktor atau aktris dari teater sih lebih realis, karena sekarang banyak aktor atau aktris yang kurang buat gue ya, menurut gue. Jadi cuma ngandelin muka dan ya ketenaran doang, followers. Regulasinya sih disesuaikan lagi film-film yang memang untuk usianya gitu, karena banyak film yang nggak sesuai dengan usianya tapi dibolehin aja itu nonton untuk anak-anak, misalkan nonton film dewasa itu kan mungkin saat ini nggak apa-apa, tapi untuk kedepannya kan kita nggak pernah tahu. Lebih dibanyakin aja variasinya gitu. Karena mungkin yang hero-hero kayak kurang gitu, padahal sebenarnya bagus sih. Cuma penontonnya aja kurang. Apa ya? Sebagai penonton. Nggak ada sih. Kebetulan emang kurang paham perfilman gua.